Salam, semoga kita sehat semua. Puji Tuhan kita masih berjumpa lagi. Pada kali ini saya ingin membahas kenapa Yesus itu disebut Allah atau disebut Tuhan atau ilahi lah kan. Itu karena Yesus itu adalah bagian daripada Allah, yaitu sebagai firman. Seperti halnya firman kita atau pikiran kita adalah bagian daripada kita. Karena firman kita atau pikiran kita adalah bagian daripada kita. Jadi firman kita ya kita gitu loh. Tak mungkin lah kalau firman itu di luar kita atau bukan kita. Karena ini bagian daripada kita gitu loh. Kan Yesus dipahami sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Itu bukan merujuk kepada tubuh kemanusiaannya. Tapi sifat dia yang sebagai firman Allah itu yang dipahami sebagai Allah ilahi atau Tuhan di dalam kekristenan. Kemanusiaan Yesus itu sampai sekarang tetap manusia, tidak berubah menjadi Tuhan itu loh. Banyak orang Kristen sendiri kadang-kadang firman Allah itu mengambil rupa manusia, itu menyamakan manusianya itu juga Tuhan di dalam pandangan orang secara umum. Tapi ini pandangan ini sebenarnya salah. Saya sering melihat dan mendengar atau membaca lah kalau di Facebook lah. Biasanya kalau orang Kristen itu ditanya umat agama lain, misalkan, kenapa orang Kristen menganggap Yesus Tuhan? Orang Kristen itu biasa menjawab, karena Yesus itu mengampuni dosa, maka dia disebut Tuhan. Karena Yesus membangkitkan orang mati, maka dia disebut Tuhan. Dan ada lagi, karena Yesus itu lahir tanpa bapa, maka dia disebut Tuhan. Kalau saya lihat ini terbalik dalam pemahaman Alkitab. Ini semua jawaban yang salah. Dalam ajaran Kristen, satu-satunya ayat yang mengatakan Yesus itu Allah atau ilahi itu karena dia adalah firman Allah. Kalau misalkan yang menanya kembali dan membandingkan Adam lahir tanpa bapa, kenapa tidak dianggap Tuhan? Elisa atau Elia juga pernah menghidupkan orang mati. Kenapa mereka tidak dianggap Tuhan? Orang Kristen kalau ditanya balik seperti itu, bingung sendiri biasanya. Salah satu pahaman orang Kristen, kenapa orang Kristen itu menyebut Yesus Tuhan, ya seperti tadi, Yesus itu firman Allah, dan firman Allah itu adalah bagian daripada Allah atau Tuhan. Maka bagi Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah firman Allah itu mudah baginya untuk melakukan banyak mukjizat, menghidupkan orang mati atau mengampuni dosa dan lain-lain. Mukjizat Yesus itu bukan membuktikan dia itu Tuhan, karena para nabi pun semua melakukan mukjizat yang sama itu. Tapi karena dia firman Allah, yang firman Allah itu adalah bagian daripada Allah, yang karena firman Allah itu Tuhan menciptakan segala sesuatu, makanya senang bagi Yesus mengadakan mukjizat, menghidupkan orang mati, bahkan mengampuni dosa juga, karena dia adalah bagian daripada Allah. Itulah jadi kesimpulannya, kenapa Yesus itu disebut Tuhan, karena dia adalah firman Allah yang ada dalam diri Allah. Karena dia bagian daripada Allah, yaitu sebagai firman Allah, maka dia ilahi atau Tuhan. Biasa ini yang kadang-kadang orang Kristen sendiri pun tidak paham, karena tidak tahu menempatkan posisinya. Banyak orang memahami Tritunggal tapi tidak tahu menempatkan posisinya Yesus itu seperti apa, di mana posisinya, atau sebagai Bapa atau sebagai Roh Kudus. Tapi di dalam ajaran Kristen, Yesus itu adalah sebagai firman Allah. Karena firman Allah itu bagian daripada Allah, maka firman Allah itu adalah Allah, seperti pikiran kita, seperti roh kita. Karena roh kita dan pikiran kita yang membentuk satunya kita, maka dia firman kita dan roh kita itu adalah kita. Itulah kenapa Yesus disebut Tuhan itu loh, bukan karena banyak mukjizat atau apa, tapi karena dia firman Allah. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, Tuhan memberkati.